Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat personal. Dan mungkin ya bagi sebagian dari kita ini cukup sensitif. Kita akan bicara soal doa. Tapi tenang saja, kita nggak akan membahas cara berdoa yang benar versi A atau B. Sebaliknya, kita mau coba bongkar sebuah kecemasan yang sepertinya dirasakan banyak orang. Pernah nggak sih Anda merasa tertekan pas mau berdoa? Mungkin pas lagi sendirian? Atau yang lebih parah lagi, pas diminta doa di depan umum? Tiba-tiba ada suara di kepala. Wah, kata-kata gue cukup bagus nggak ya? Cukup puitis nggak? Cukup panjang? Seakan-akan ada standar tak terlihat yang harus kita penuhi gitu. Dan doa yang harusnya jadi momen intim malah jadi kayak audisi. Nah, perasaan itulah yang akan jadi titik awal kita. Kita akan menelaah secara mendalam satu ayat spesifik dari Injil Matius, tepatnya di pasal 6 ayat 7, untuk membongkar apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan doa yang bertele-tele itu. Sumber kita adalah perbandingan dari berbagai versi terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Dan ini akan kasih kita perspektif yang sangat kaya dan semoga membebaskan. Mari kita mulai dari masalah utamanya dulu ya. Perasaan tertekan itu nyata banget. Saya jadi ingat dulu waktu masih remaja di sebuah kelompok pemuda, selalu ada perasaan minder kalau doa saya nggak sebagus doa para senior. Doa mereka itu kedengarannya fasih banget, terstruktur, penuh istilah-istilah rohani yang keren. Jadi apa yang saya lakukan? Ya saya mulai meniru gaya mereka, bukan lagi bicara dari hati. Doa saya jadi semacam pertunjukan kecil. Dan beban itu benar-benar menguras energi. Apa yang Anda ceritakan itu pengalaman yang sangat umum. Dan itu menyoroti betapa dalamnya dampak dari pola pikir ini. Ketika doa dipandang sebagai unjuk kinerja, ya esensinya hilang. Secara emosional dan spiritual, ini bisa menimbulkan kecemasan yang konstan. Setiap kali mau berdoa, yang muncul bukan rasa damai, tapi deg-degan. Ada juga rasa bersalah kan? Perasaan tidak cukup baik yang terus menghantui. Akibatnya, hubungan yang seharusnya didasari keintiman dan kejujuran malah jadi jauh dan formal. Anda menyebutnya formal dan itu rasanya pas banget. Hubungannya jadi kayak hubungan bisnis, bukan hubungan keluarga. Tepat, jadi transaksional. Seolah-olah kita harus membayar dengan kata-kata yang fasih atau formula yang tepat supaya didengar. Dan ini punya dampak sosial yang nggak bisa diabaikan, seperti yang Anda alami tadi. Secara tidak sadar, ini menciptakan budaya membanding-bandingkan kerohanian. Mungkin Anda pernah ada di kelompok doa, terus ada satu orang yang doanya puitis dan panjang sekali. Lalu pas giliran Anda, tiba-tiba muncul tekanan. Betul. Tekanan untuk setidaknya menandingi kefasihan itu. Iya, doa bersama yang seharusnya membangun kebersamaan malah jadi ajang perbandingan yang melelahkan. Fokusnya bergeser dari Tuhan ke diri kita sendiri. Iya, dan bagaimana kita dinilai oleh orang lain. Tepat sekali. Tekanan dari orang lain itu satu hal ya. Tapi sepertinya sumber utama kecemasan ini datang dari pemahaman kita soal kata bertele-tele itu sendiri. Di Matius 6 ayat 7, dalam terjemahan baru, ayat itu bunyinya, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Kata ini jadi kayak momok gitu. Sebenarnya definisinya apa sih? Apa doa 5 menit itu sudah bertele-tele? Batasannya di mana? Dan pertanyaan itu adalah inti dari masalahnya. Kita mencoba menetapkan aturan berdasarkan sebuah kata yang maknanya mungkin lebih dalam dari yang kita kira. Nah, disinilah keindahan dari membandingkan berbagai terjemahan. Ini membantu kita mendekati nuansa dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kata yang digunakan di sini itu batalogeo. Dan para penerjemah benar-benar berusaha keras untuk menangkap esensinya. Oke, jadi mari kita lihat bagaimana mereka menerjemahkannya. Kita mulai dari yang paling umum, terjemahan baru, dengan kata bertele-tele. Bagi saya, kata itu langsung memunculkan gambaran percakapan yang muter-muter tanpa tujuan, atau terlalu panjang, langsung kehubungnya sama durasi. Benar, kesan pertamanya adalah soal panjangnya waktu. Tapi coba kita lihat versi lain yang mulai menggeser perspektif kita. Alkitab yang terbuka, atau AYT, menerjemahkannya sebagai menggunakan kata-kata yang tidak ada artinya. Perhatikan bedanya. Wah, itu pergeseran besar dari bertele-tele yang soal durasi, jadi tidak ada artinya yang soal substansi. Jadi masalahnya bukan lagi di stopwatch, tapi di isi doanya. Persis. Bukan berapa lama kita bicara, tapi apa makna dari yang kita ucapkan. Betul. Fokusnya bergeser dari kuantitas ke kualitas. Dan ini diperkuat lagi oleh terjemahan lainnya. Terjemahan Sederhana Indonesia, atau TSI misalnya,
lebih spesifik lagi, terus mengulang-ulang permohonan mereka. Di sini, kita melihat elemen pengulangan mekanis mulai muncul. Jadi ini bukan sekedar panjang, tapi panjang karena diulang-ulang tanpa dipikirkan. Kayak menekan tombol copy paste pas lagi ngomong. Tepat sekali. Dan ada satu lagi terjemahan yang memberikan gambaran paling puitis dan mungkin paling kuat. Alkitab versi Borneo, AVB, menerjemahkannya sebagai curah-curahkan kata-kata yang tidak bermakna. Wow, curah-curahkan. Itu gambaran yang beda banget. Bukan cuma bicara tanpa henti, tapi kayak ada kepanikan di dalamnya. Seperti menumpahkan seember air kosong hanya untuk bikin suara atau gerakan. Banyak aktivitasnya, tapi isinya nggak ada sama sekali. Sia-sia. Dan jika kita kumpulkan semua petunjuk ini bertele-tele, tidak ada artinya, mengulang-ulang, tidak bermakna, kita mendapatkan sebuah gambaran yang sangat jelas. Isu utamanya bukanlah pada panjangnya doa. Kita tahu dari sumber lain bahwa Yesus sendiri pernah berdoa selama malam suntuk. Jadi, doa yang panjang dan khusyuk itu baik. Masalah yang sedang dikritik di sini adalah pengulangan yang kosong. Ini tentang mengucapkan banyak kata tanpa kesungguhan hati, tanpa keterlibatan pikiran, seolah-olah doa adalah mantra sihir yang harus diucapkan berulang-ulang dengan benar agar berhasil. Ini tentang kuantitas kata yang menggantikan kualitas hati. Ini mengingatkan saya pada analogi bicara dengan sahabat karib. Bayangkan jika Anda ketemu sahabat Anda, terus Anda keluarin secari kertas dan mulai baca ulang naskah yang sama persis, sama seperti yang Anda bacakan kemarin, tanpa emosi, tanpa kontak mata. Meskipun Anda mengucapkan 1000 kata, komunikasi yang sesungguhnya hilang, keintiman itu lenyap. Itu mengubah sebuah dialog menjadi monolog. Dan dalam monolog, satu-satunya yang penting ia si pembicara dan penampilannya, bukan pendengarnya. Mungkin itu intinya ya. Analogi itu sangat kena, karena menyoroti hilangnya aspek relasional. Dan itulah mengapa konteks ayat selanjutnya menjadi sangat krusial untuk memahami mengapa orang melakukan pengulangan kosong seperti itu. Benar, ayat itu melanjutkan, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ini langsung menunjuk pada motivasi di baliknya. Sebuah pola pikir yang keliru. Tepat. Teks ini sedang membongkar sebuah asumsi yang sangat mendasar dan salah tentang siapa Tuhan itu. Poin pertamanya adalah apa yang bisa kita sebut sebagai asumsi transaksional. Pola pikir yang dikritik di sini adalah gagasan bahwa Tuhan itu seperti dewa-dewa dalam mitologi kuno. Jauh, tidak peduli, dan harus dibujuk atau bahkan dimanipulasi agar mau mendengarkan. Jadi, doa menjadi semacam alat tawar-menawar gitu. Semakin banyak kata yang kita tawarkan, semakin besar kemungkinan kita memenangkan perhatiannya. Betul sekali. Seolah-olah jika kita mengucapkan permohonan kita 100 kali, kemungkinannya lebih besar daripada jika kita mengucapkannya 5 kali. Di banyak praktik keagamaan pada masa itu, orang percaya dewa-dewa mereka punya banyak urusan. Jadi, manusia harus melakukan ritual, pengulangan mantra, atau persembahan korban hanya untuk membuat sang dewa menoleh sejenak. Doa menjadi alat untuk mendapatkan hasil, sebuah formula, bukan sarana membangun hubungan. Itu kedengarannya seperti mesin penjual otomatis spiritual ya. Kalau kita masukkan jumlah koin kata yang tepat, maka berkat yang kita mau akan keluar. Tapi hubungan antar pribadi, apalagi dengan Tuhan, sama sekali nggak bekerja seperti itu. Sama sekali tidak. Dan itu membawa kita ke poin kedua, yang merupakan inti dari pesan ini. Kontras dengan hubungan sejati, peringatan ini sebenarnya adalah sebuah undangan revolusioner untuk memahami sifat Tuhan yang sama sekali berbeda. Doa dalam konteks ini tidak dilihat sebagai upaya nekat untuk mendapatkan perhatian dari sosok yang jauh. Sebaliknya, ini adalah percakapan dengan seorang Bapa yang sudah peduli, yang sudah mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Fokusnya bergeser secara radikal, dari usaha kita untuk didengar, ke keyakinan bahwa kita sudah didengar oleh pribadinya yang penuh kasih. Saya jadi teringat sebuah contoh sederhana di kehidupan nyata. Ini mirip kayak anak kecil yang merasa harus terus merenggek dan menjelaskan panjang lebar selama 1 jam kenapa dia butuh makan. Dia menguraikan komposisi gizi, alasan perutnya keroncongan, dampak kelaparan. Padahal orang tuanya sudah tahu dia lapar sejak awal, bahkan sudah menyiapkan makanan kesukaannya di meja. Masalahnya bukan di pihak pendengar, yaitu orang tua,
tapi pada asumsi si anak yang berpikir dia harus kerja keras untuk meyakinkan orang tuanya. Contoh yang sangat menyentuh dan akurat. Orang tua itu tidak ingin proposal. Mereka hanya ingin anaknya datang dan duduk bersama untuk makan. Ayat ini pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Berhentilah merengek seolah-olah bapamu tidak peduli atau tidak tahu. Dia tahu apa yang kamu butuhkan bahkan sebelum kamu memintanya. Ini bukan teguran yang menghakimi, tapi sebuah pembebasan. Pembebasan dari keharusan untuk berkinerja di hadapan Tuhan. Oke, ini sangat mencerahkan. Mari kita tarik semua ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya semua ini bagi Anda saat Anda berdoa? Mungkin nanti malam atau besok pagi. Apa kesimpulan praktis yang bisa kita bawa pulang? Kesimpulan utamanya, dalam satu kata, adalah kebebasan. Anda dibebaskan dari tekanan untuk tampil sempurna dalam doa. Dibebaskan dari kecemasan bahwa doa Anda kurang panjang atau kurang puitis. Anda tidak memerlukan kamus kata-kata indah atau tesaurus rohani untuk bisa didengar. Keaslian mengalahkan kefasihan setiap saat. Ini berarti sebuah doa yang singkat dan tulus dari hati, mungkin hanya satu kalimat seperti, Tuhan tolong aku hari ini, aku benar-benar tidak kuat. Yang diucapkan dengan kesungguhan, itu sama berharganya. Bahkan mungkin lebih berharga daripada doa 1 jam yang penuh pengulangan frasa rohani yang kosong. Tepat. Fokusnya adalah pada kejujuran dan kepercayaan, bukan jumlah kata. Betul. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan reflektif yang penting bagi kita semua. Jika kita benar-benar melepaskan beban untuk mengucapkan banyak kata, jika kita berhenti mengukur nilai doa dari panjang atau keindahannya, bagaimana bentuk doa kita akan berubah? Itu pertanyaan yang menarik. Mungkin doa kita akan jadi lebih apa adanya. Kita nggak perlu lagi menyembunyikan kebingungan atau kemarahan kita di balik frasa-frasa yang sopan. Mungkin kita bisa bilang, Tuhan, aku nggak ngerti kenapa ini terjadi dan aku marah. Tepat. Mungkin doa kita akan menjadi lebih jujur. Mungkin juga akan menjadi lebih hening. Kalau kita nggak lagi merasa wajib mengisi setiap detik dengan kata-kata, kita akan menyisakan lebih banyak ruang untuk mendengarkan. Doa bisa berubah dari sebuah pidato menjadi sebuah percakapan yang sesungguhnya. Yang ada jeda dan ada ruang untuk mendengar balasannya. Mungkin kebebasan dari kata-kata justru membuka pintu ke tingkat keintiman yang lebih dalam ya? Yang selama ini tertutup oleh kebisingan kita sendiri. Benar sekali. Melepaskan beban kata-kata untuk menemukan keintiman yang lebih dalam. Itu sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk direnungkan. Sumber kita hari ini mengajak kita melihat kembali cara kita berbicara dalam doa. Kita belajar bahwa yang terpenting bukan banyaknya kata, melainkan ketulusan hati. Tapi mungkin ada pertanyaan yang lebih mendasar untuk kita renungkan setelah ini. Jika doa bukan tentang meyakinkan Tuhan dengan rentetan kata-kata kita, mungkinkah tujuan utamanya yang sebenarnya adalah agar hati kita sendiri yang diubah saat kita berbicara dengannya? Terima kasih telah menyimak penelaahan mendalam kali ini. Semoga ada perspektif baru yang berharga untuk Anda bawa. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.